Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian kami Bapa. Sebab Kau yang layak ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Ya dalam Kau baik, ya dalam haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Ya dalam
puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan Bapa, Kau layak diagungkan Tuhan. Kau bertata di atas puji-pujian kami Bapa. Terimalah segala penyembahan kami Bapa. Terimalah segala pengagungan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Bapa sentuhan Tuhan yang daripada-Mu. Selama setiap kami Yesus.
Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami Tuhan, mengerti akan setiap jalan-jalan. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kami bersyukur Bapa Surgawi, ajar kami mengerti, ajar kami untuk menjalani di dalam tahun ini benar-benar mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Mari Tuhan, Engkau bertata di tempat ini, dan Engkau yang menyegarkan setiap jiwa-jiwa yang haus. Mari Engkau perbaharui kami, pengurapan dengan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan itu hanya untuk-Mu. Ajar kami Tuhan di dalam pagi hari ini untuk menjadi seorang murid yang mengerti kehendak gurunya, yaitu guru kami yang agung, Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi ya. Selamat datang bagi yang baru. Ya, memang Bapak Ibu sekalian, apakah hari ini mengalami kesehatan? Puji Tuhan. Ya, minggu depan mungkin kita akan ibadah 2 kali. Kemungkinan, tergantung nanti yang bertugas ya. Karena memang kita harus atur lagi. Ada beberapa yang tidak bisa hadir, karena bisanya di ibadah kedua. Oke. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya rindu membagikan sebuah kebenaran karena kalau menjalani tahun ini ada banyak yang saya dengar di YouTube.
hamba-hamba Tuhan berbicara untuk tahun ini. Dan tahun ini mereka pun pesan-pesan profetik disampaikan bahwa tahun ini ya agak berat untuk dijalani. Tapi saya tetap pegang firman. Saya tetap pegang bahwa Allah itu punya kemurahan. Padang gurun sekalipun Tuhan tetap tolong. Ya, saudara, 2 tahun saudara sudah dilatih dengan COVID-19 ini. Dilatih untuk saudara menghadapi. Waktu COVID-19 tahun 2019 ya khususnya. 2020. Saudara lihat bahwa perjalanan itu kita dilatih, kita terkaget-kaget dan belum terbiasa. Saudara, kalau kita berjumpa dengan orang kita takut. Kalau kita bersentuhan sama orang, kita pun takut. Kalau saudara sentuh sedikit saja, saudara langsung pulang mandi. Saudara diajarkan untuk apa? Terintimidasi dengan pikiran saudara. Ya, sehingga kemana-mana saudara takut. Ada orang pun yang berkata bahwa COVID itu bukan sekedar menyebarkan lewat dari mulut, dari hidung. Bisa saja saudara pergi ke pasar, sentuh plastiknya, sentuh trolinya, sentuh apapun di tempat parkir. Singkat kata pulang pergi, saudara sudah protek diri saudara sendiri. Begitu ketatnya, saudara dilatih. Tahukah saudara bahwa Tuhan izinkan itu? Walaupun memang, puji Tuhan. Walaupun memang kalau kita melihat bahwa beberapa banyak orang mengalami yang namanya ketakutan yang amat sangat. Mereka itu dilatih untuk apa? Berhadapan. Dan kita pun juga dilatih untuk apa? Berhadapan dengan situasi yang tidak enak. Yang tidak serba menentu. Ya, ketakutan dan kengerian, bahkan berapa banyak kematian itu disampaikan. Ya, berapa ratus orang sampai berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang mengalami sakit. Itu bagaikan kengerian yang amat sangat di dalam hidup kita. Dan Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, bukan berarti Tuhan tidak mampu. Dengan kuasa darahnya, semua yang sakit sembuh total. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan, tidak sedikit hamba Tuhan juga meninggal karena COVID ini. Dan di situ mereka pada berseru, di mana kuasa darah Yesus? Tetapi tahukah saudara, saudara sedang dilatih 2 tahun itu. Dan ketika saudara berhadapan dengan tahun ketiga ini, sedikit demi sedikit dinaikkan levelnya. Untuk apa? Untuk menghadapi hari Tuhan yang besar. Saudara sedang dilatih. Saya mau berkata, masa 2021, 20, 21 dengan 22 berbeda. Saudara tidak dekat sama Tuhan. Saya tidak bisa ngomong banyak. Berapa tahun kami terus turun. Untuk apa? Untuk menguatkan dan menguatkan. Untuk tahun ini mulai start. Saudara yang cari Tuhan. Saudara jauh dari Tuhan. Pengalaman 2 tahun sebelumnya tidak sama dengan pengalaman dari tahun ini ke depan. Tidak bisa lagi saudara berharap banyak sama gereja. Tidak bisa lagi saudara banyak berharap dengan hamba Tuhan. Tapi saudara harus betul-betul terikat sama Tuhan. Mengikatkan diri. Karena itu menjadi sumber jawaban. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Pelajaran hari ini sungguh sangat menguatkan kita. Saudara, saya ingin bercerita di tempat ini bahwa dengan tema Tuhan ingin melihat kualitas kita. Di tahun ini Tuhan ingin sedang melihat kualitas anak-anak Tuhan. Seberapa besar
kepercayaannya. Bukan sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi saudara dihadapi oleh dinamika kehidupan yang tidak bisa saudara hindari. Saudara akan melihat anak saudara tergeletak. Saudara akan melihat keluarga saudara tergeletak. Saudara akan melihat ekonomi saudara tergeletak. Kehidupan saudara tergeletak. Yang bisa membangkitkan dari tergeletak sampai tegak berdiri hanya Yesus. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan lewat peristiwa ini. Kalau kita lihat di sini, kalau di belakang lebih jelas ya, nanti kita akan ganti ini. Lebih jelas kita lihat Yesus berhadapan dengan perempuan Kanaan. Ada suatu pelajaran yang di hari ini saya rindu supaya saudara, kalau saudara lewat, umpamanya mohon maaf, saya pun juga mencatat di sini pakai HP, saya matikan dia punya internetnya. Kalau saudara buka ayat nanti, yang suka mungkin buka bukan lewat Alkitab, pingin lebih cepat lewat HP, tolong dimatikan karena ketika saudara nanti ada WA masuk, FB masuk, tiba-tiba saudara fokus ke situ, pesan Tuhannya akan hilang. Kenapa? Karena ayat ini, banyak ayat ini banyak orang mempermalukan. Kekristenan dipermalukan. Banyak orang Kristen tidak bisa menjawab. Banyak orang tidak mampu bahkan untuk membaca pun rasanya, kenapa kok begini ya Tuhan ngomongnya. Orang seberang pun membuat kata-kata ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi saudara mampu menjawab ayat ini. Tapi kalau lewat sekian detik, maka esensi daripada penjelasan ayat ini saudara tidak akan ketemu. Amin ya, setuju ya? Mari kita buka. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Oke. Mari salah satu membacakannya. Matius 15 ayat 21 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara lihat, ayat ini berkata bahwa kalau saya menjelaskan ayat 26, saya khawatir saudara, pola pikir saudara cara menangkap firman ini tidak akan melihat esensinya. Kenapa Tuhan berbicara seperti ini? Saudara lihat, iman itu pasti dijangkau oleh rutenya sorga. Nah, kalau kita lihat sorga mengatur perjalanan Yesus ke Tirus dan Sidon. Jadi untuk menjelaskan ayat ini saya perlu menceritakan sejarahnya. Saya harus menjelaskan dulu sejarahnya supaya ketika kita masuk di dalam tekanan-tekanan perkataan Yesus, kita mengerti dan kita memahami, oh yang dia maksud itu begini. Dan ketika saudara menjelaskan kepada orang lain, khususnya banyak orang Kristen bukan sekedar tidak paham, tetapi untuk
untuk mengerti tentang ayat ini sulit sekali. Karena ada kata-kata tanda kutip. Ya, kenapa sampai Yesus berkata demikian? Nah, perlu saya menjelaskan tentang sejarahnya dulu. Saudara lihat, wanita yang begitu berani dan mati-matian mau menghadap Tuhan Yesus menerobos semua batas sosial, adat istiadat. Di luar Yahudi, bangsa itu bangsa najis. Menurut sosial mereka. Menurut adat istiadat mereka. Kalau mereka sudah menguduskan, biar barang-barang orang-orang yang mungkin sudah pernah ketemu sama orang-orang Yahudi. Kalau mereka sudah menguduskan tempat itu, kita nggak boleh sentuh itu barang-barang. Nggak boleh. Karena itu kita ini dibilang najis kita ini. Kita ini bangsa yang najis. Makanya kalau kita mengikuti adat istiadat mereka, kita memahami dulu. Kenapa? Sampai kita ini dikatakan bangsa-bangsa yang najis. Menurut mereka, mereka adalah yang paling kudus. Menurut mereka. Nah, ini harus saya jelaskan dulu. Nah, saudara lihat, makanya tidak heran kalau pas hari-hari Sabat, mereka itu betul-betul bagaimana aturan mereka. Di luar Yahudi, cara makannya pun. Saudara mau makannya paling enak dikasih gratis pun, dia tidak akan makan. Kenapa? Siapa yang potong? Dari mana itu makanan? Bahan-bahannya dari apa? Kalau mereka tidak mengerti, tidak paham bagaimana, kalau kita kan asal gelak saja, asal makan aja. Kalau dia tidak, dia mesti tahu. Kalaupun dia punya acara, dia potong hewan atau korban atau ayam atau lembu atau apapun yang dipotong, dia mesti pastikan ini kokinya ini dari mana. Oh, ini koki terbaik dari Amerika. Enggak kepake. Harus orang Yahudi. Karena apa? Karena dia tidak mau makan makanan yang najis. Jadi kita lihat sosial dan adat istiadatnya. Saya harus bercerita tentang sejarahnya dulu. Terus dikatakan wanita ini yang membayar harga sebuah perubahan. Karena apa? Karena pada waktu Yesus datang ke Sidon dan ke Tirus, saudara perhatikan, wanita ini punya kerinduan untuk sebuah perubahan, anaknya mengalami kesembuhan. Dia berani bayar harga, sekalipun dia bangsa yang najis. Ya, jadi di ayat 21 ini, coba kita perhatikan. Ya, kedua, jadi saya ingin menjelaskan dulu sejarahnya. Kedua kota ini menyembah ilah Baal, bahkan Isabel, anak Raja Sidon, berusaha membunuh orang Israel yang menyembah kepada Allah. Jadi di samping bangsa ini najis, kebiasaan dari dua kota ini adalah mereka ini dua kota yang kaya. Perdagangan, hasil laut, terus apalagi mereka punya kapal yang banyak khususnya di Tirus. Terus tambang-tambang, saudara lihat bahwa kayu aras pun itu didatangkan dari Tirus untuk membangun bait suci. Jadi perkumpulan antara dua kota ini dengan orang-orang Yahudi, orang Israel begitu eratnya di zaman Daud dan Salomo. Mereka selalu membantu, mereka selalu memberikan bantuan. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk membantu. Kota ini kota yang sangat diberkati. Saudara lihat bahwa nubuatan para nabi Tirus dan Sidon dijarah dan dihancurkan karena Allah murka akibat Tirus dan Sidon menindas umat Tuhan atau Israel. Nah, apa yang terjadi? Kenapa nubuatan ini kalau kita baca Yeremia, Yesiel, Yesaya, dua kota ini dihancurkan, dinubuatkan. Bahkan Nebukadnezar diutus untuk menghancurkan kota ini. Kota ini kaya, tetapi kelimpahan kekayaan di mata Tuhan, kalau mereka mengintimidasi, menindas umat Tuhan, Tuhan kirimkan suatu kutuk kepada dua bangsa ini.
Saudara, saya ingin berkata bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh membalas. Anak-anak Tuhan diomongin apa saja, tetap engkau tidak boleh membalas. Doakan orang yang ngomong apapun tentang dirimu. Kalau kita lihat kota ini, saudara lihat. Sidon dan Tirus ini kenapa mesti dikunjungi oleh Tuhan? Kemurahan hati Tuhan buat dua kota ini dibanding tiga kota yang sering mengalami musyiat tapi tidak bertobat. Lukas 10 ayat 13 sampai 15 berkata bahwa Sidon dan Tirus ini kenapa saat penghakiman jauh lebih ringan. Coba tolong dibaca ayat itu dulu sebelum saya menjelaskan lebih detail. Lukas 10 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Betsaida, Korazim. Karena jika di Tirus dan di Sidon. Jadi Betsaida kayak Korazim itu daerah seputar Israel. Terus terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudara lihat, Tirus dan Sidon ini harus mampu kita menjelaskan supaya ketika Yesus nanti hadir di situ dengan perkataan-perkataan ayat 26, saudara mengerti bahwa apa yang terjadi dengan Tirus dan Sidon ini ketika dihancurkan, pertama mereka itu penyembah-penyembah Baal. Ya, Isabel itu anak Raja Sidon itu kan kawin sama Ahab. Jadi mereka ini betul-betul ada silang perkawinan silang, sehingga yang seharusnya Israel ini berfokus kepada Tuhan, tetapi budaya sosial daripada Tirus dan Sidon ini masuk, sehingga Israel itu, raja-raja Israel itu sampai menyembah Baal-Baal, membuat hati Tuhan terluka. Bukan sekedar penyembahan berhala, tetapi keserakahan, tamak, mengintimidasi. Jadi ketamakan, keserakahan, kehidupan dosa, penyembahan berhala, itulah yang membuat mereka itu dihancurkan. Nubuatan para nabi-nabi berkata bahwa Tirus dan Sidon dihancurkan. Tetapi anehnya di ayat Lukas ini Tuhan masih punya kemurahan. Tuhan itu bukan sekedar menghancurkan, menghukum, membinasakan, tetapi di situ Tuhan yang punya kemurahan hati. Supaya apa? Kata-kata anjing ini kita mampu bertanggung jawab nanti kalau kita menjelaskan. Apapun itu, dosa apapun yang dilakukan Sidon dan Tirus ini tetap ada kemurahan. Tetap walaupun mereka hidup dengan keserakahan, hidup dengan ini. Tetapi tidak semua serta-merta bahwa Sidon dan Tirus itu tidak ada satu orang, dua orang yang mencari Tuhan. Dunia porak-poranda dengan COVID. Ekonomi porak-poranda. Tetapi kan tidak serta-merta bahwa dunia ini tidak ada umat-umat Tuhan yang berseru dan memohon belas pengasihan. Ada saudara dan saya. Ya, nanti pada waktunya dunia ini akan hancur dengan sendirinya. Tetapi bukan sekedar kalau ada gandum tumbuh langsung ditebang, karena apa? Karena ada ilalang. Biarkan dulu dia tumbuh bersama-sama. Pada waktunya nanti dua-dua ini akan dipilah mana yang berisi, mana anak Tuhan, mana yang tidak berisi, mana yang hidup dalam dosa. Maka ayat ini berkata, sekalipun mereka sudah dihancurkan, sekalipun mereka ini sudah pernah menyembah berhala-berhala, sekalipun mereka ini sudah pernah menindas orang-orang Israel. Ayat ini berkata, penghakiman nanti, tanggungan Sidon, tanggungan Tirus,
dia lebih ringan. Kenapa? Karena ayat 15 ini kita akan jelaskan. Kenapa dikatakan lebih ringan? Pertama, Matius 15 ayat 22. Coba kita baca. Matius 15 ayat 22. Ya, supaya rema kita baca, karena kita tidak kelari kemana-mana ayat ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sangat menderita. Di tanah Sidon ada perempuan Kanaan yang minta belas pengasihan. Jadi Yesus datang ke Tirus dan ke Sidon, itu dimanfaatkan dengan baik. Respon adalah cara terbaik untuk melihat janji. Ada banyak orang kurang respon untuk ketemu Tuhan. Tetapi perempuan Kanaan ini responnya tinggi sekali. Dia tahu bangsanya ini bangsa yang najis. Dia tahu bangsa ini penyembah berhala. Dia tahu. Tetapi ada seorang yang benar-benar menjadi musisat, menjadi jawaban, menjadi kesembuhan bagi anaknya. Saudara lihat, apa yang membuat anakmu dipulihkan? Apa yang membuat keluargamu dipulihkan? Apa yang membuat ekonomimu dipulihkan? Apa yang membuat pelayanmu dipulihkan? Apa yang membuat? Seharusnya logika kita sama seperti perempuan Kanaan ini. Tidak ada jalan keluar untuk menghadapi tahun ini kalau tidak cari Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Waktu Tuhan tiba, waktu perkenanan. Hebatnya wanita ini, dia tunggu. Tapi sering saudara ditunggu Tuhan. Betul? Saudara ditunggu Tuhan. Belajar saudara yang menunggu Tuhan. Artinya apa? Terkadang kita ini kurang bagus ketika kita merespon. Di tengah-tengah persoalan kehidupan, seharusnya wanita ini dikatakan sudah kehilangan habis akal. Dikatakan di sini bahwa kasihlah aku sangat menderita. Ada banyak anak-anak Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kenapa sulit sekali cari Tuhan? Ini yang membuat saya tidak masuk di akal. Tidak masuk di logika seorang hamba. Sebenarnya kita belajar dengan wanita ini. Di tengah penderitaan sudah benar-benar sudah terjepit. Seharusnya kita itu lebih giat untuk mencari Tuhan. Tidak boleh turun naik. Wanita ini tunggu. Kapan waktu perkenanan? Karena apa? Karena ayat mencatat bahwa Yesus bukan datang untuk bangsa lain. Yesus datang untuk orang Israel. Yesus bukan datang untuk Sidon dan Tirus. Tetapi dia menunggu. Dan dia menunggu. Artinya apa? Dia mendengar. Bagaimana mendengar mukjizat? Bagaimana mendengar jawaban? Bagaimana sekarang? Bagaimana caranya untuk membangkitkan iman perempuan ini? Bagaimana caranya? Dia harus melihat Tuhan datang. Dia harus berjumpa dengan Tuhan. Dia harus berbicara dengan Tuhan. Kalau saudara mau keluar dari proses kehidupan, mau melihat jawaban, saya kembalikan kepada saudara. Mau mencari Tuhan atau mencari teman? Untuk apa? Untuk menguatkan. Karena teman itu saya mau katakan, seberapa sih kemampuan seorang teman? Tidak bisa akan menyelesaikan persoalanmu. Paling mentok. Kalau bantu seadanya, semampunya. Tetapi Tuhan kalau membantu, itu di luar batas nalar. Di luar batas kemampuanmu. Maka belajar dengan perempuan ini adalah wanita Kanaan ini, respon yang benar adalah mencari, bukan dicari. Saudara yang telepon Tuhan, bukan Tuhan telepon saudara. Haleluya.
Saudara yang doa sama Tuhan, bukan Tuhan yang bilang ayo anakku berdoa. Saudara harus pakai itu ya model sekarang itu, jangan pakai Nokia zaman dulu, pakai merek-merek yang apa artinya Nokia zaman sekarang. Kan pergerakan kan? Ya, Samsung punya pergerakan, Apple juga dari 8, 9, 10 sampai 13, kan ada pergerakan. Semua itu punya tren naik, enggak turun. Tapi kadang kala kita cari Tuhan itu turun. Barang-barang itu naik. Ya, dan perhatikan ayat 22, perempuan kalian ini dia pegang kunci. Arti kata memegang kunci, kapan waktunya dia mau buka, dia buka tergantung perempuan ini. Tergantung perempuan ini berbicara gerejanya, berbicara kita. Saudara yang pegang kunci untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau saudara pegang kunci, tapi saudara tidak mau mengizinkan pintu saudara terbuka. Sampai kapanpun, Yesus berkata dalam ayat ini, ketoklah maka aku akan masuk. Bukalah. Ketoklah maka aku akan kubukakan. Ya, bukalah maka aku akan masuk. Selama saudara masih menutup pintu hati saudara buat Tuhan, Tuhan sulit masuk dalam pribadi saudara. Selama saudara tidak bisa membuka cara saudara menangkap janji Tuhan, Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena kita selalu melihat kapan Tuhan engkau datang, kapan Tuhan engkau memberikan jawaban. Belajar sama wanita ini, dia menunggu waktunya Tuhan. Dia menunggu, setia dia menunggu. Walaupun dia belum mendapat jawaban. Sampai menderita sekali. Tuhan lewat. Tuhan datang bukan untuk dia. Tuhan lewat. Coba baca ayat itu, dia bilang begitu itu menyingkir. Kata menyingkir dalam terjemahan lainnya, Tuhan itu lewat ke sana. Bukan tujuan hidupnya ke sana. Tapi surga menuntun untuk apa? Karena di situ ada orang-orang yang berharap. Saudara bangsa lain. Kalau saudara adalah orang-orang yang berharap, orang yang sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri saudara. Sekalipun bukan bangsa orang pilihan. Karena Yesus saudara orang pilihan. Ya. Nah, saudara perhatikan di ayat 20. Halo? Wow, kenapa ini? Ya, 23. Ayat 23-nya. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara lihat, ayat 23 ini belajar sabar ketika didiamkan Allah. Ya, atau dibantu aja. Ini baterainya mungkin. Perhatikan baik-baik. Suruhlah perempuan itu pergi. Kata mereka, firman Allah yang hidup. Karena dia terus mengganggu dengan permohonannya itu. Perempuan kanan ini mengganggu. Next. Tantangan gereja apabila tidak melihat jawaban adalah, terus, cara terbaik mengganggu sorga adalah menaikkan doa-doa yang konsisten. Jadi, tantangan gereja apabila tidak melihat jawaban, tetap serukan kepada sorga. Kalau saudara tidak mau buat kesibukan di sorga itu, malaikat turun naik untuk apa? Mengirimkan jawaban. Nanti kali lain saya akan memberikan pengertian. Malaikat itu, Roh Kudus dalam diri kita ini untuk penghubung kepada sorga apa yang kita minta. Malaikat punya kesibukan untuk mengirim jawaban-jawaban. Jadi untuk mengganggu sorga dengan kebutuhan rohani saudara, kebutuhan pergumulan saudara, kebutuhan mungkin itu tentang anak, keluarga dan apapun, supaya dijawab, kesembuhan, mukjizat, bagaimana caranya?
ayat ini berkata, dia ini berteriak-teriak sangat mengganggu. Memang kalau saudara betul-betul mengganggu sorga dengan doa-doa saudara, setiap hari saudara terus didengar doa saudara, setiap hari engkau didengar doamu, itu membuat sorga membuat perhatian yang khusus kepada hidupmu. Yang repotnya ini, kalau ganggu sorga ini 1 bulan 1 kali itu repot benar. Repot benar. Maka disebab itu bagaimana caranya di ayat 23 ini, saudara lihat, coba tolong Nick. Terus, setan tidak suka anak-anak Tuhan tahu rencana sorga. Ada plan sorga itu buat kita. Sejak dari kandungan itu kan dalam kitab Yeremia, kita itu sudah Tuhan sudah memberikan apa kehidupan kita sejak kita di kandungan lahir sampai ke depan. Tuhan sudah mengerti kita mau jadi apa. Tuhan sudah punya rencana kepada hidup kita. Tapi setan tuh gak suka. Nah, doa ini sama seperti perempuan yang berseru ini untuk mensinkronkan rutenya sorga ke Tirus dan ke Sidon. Ini wanita ini mensinkronkan dengan apa? Seruan. Kalau saudara tidak mensinkronkan dengan rencana sorga buat keluargamu, engkau tidak berdoa, bagaimana mau mensinkronkan rencana Allah? Engkau tangkap rencana Allah itu apa dalam keluargamu? Engkau punya rencana apa? Engkau tangkap rencana apa bagi anak-anakmu? Tidak akan pernah mengerti. Makanya sering kita itu di tanah perjanjian, di tanah padang gurun itu muter-muter. 40 tahun muter-muter. Saya mau bilang gini, jangan bela perasaan. Sering kali kalau kita punya perasaan bertahun-tahun, kita masih berkutat dengan perasaan. Saudara harus melihat ke depan itu bagaimana rencana sorga buat anak-anakmu. Tapi sering kali terjadi, coba lihat terus. Banyak orang ingin membungkam seruanmu kepada Tuhan. Terus, saudara lihat, banyak orang itu merusak hatimu dan membungkam imanmu. Suruh dia pergi. Dia itu mengganggu. Dia ribut. Yesus suruh dia pergi. Berapa banyak hati kita ini dirusak oleh orang lain. Dia ingin membungkam. Dia ingin merusak. Tapi saya mau bilang, kalau mau melihat hujan awal dan hujan akhir itu turun, jangan biarkan hatimu rusak. Orang punya hak berbicara. Untuk apa? Merusak hatimu. Merusak pikiranmu. Saudara lihat, murid-murid Yesus seharusnya seorang murid, seorang pelayan. Ingat pelayan tadi kan, mari Bapak Ibu silakan masuk, welcome. Di depan di sini juga dibilang, mari silakan duduk. Ada enggak para pelayan mengatakan gini, enggak boleh masuk di sini, enggak boleh masuk di sini? Enggak ada kan? Anehnya ayat ini, suruh dia pergi. Dia itu ribut. Terkadang bukan orang lain, orang-orang terdekat saudara. Ini yang merusak hati saudara. Orang-orang terdekat saudara ingin berusaha membungkam janji Tuhan yang engkau imani di dalam dirimu. Enggak pakai jauh-jauh, ini murid-murid Yesus sendiri yang berkata demikian. Kalau orang lain mungkin masuk akal, tapi murid-murid Yesus, makanya enggak heran. Ketika kita mau maju, ada banyak orang membicarakan saudara. Ada banyak orang membicarakan kita. Jangan heran. Kenapa? Karena seperti itulah. Ya, seperti itu yang terjadi. Banyak orang merusak hatimu dan banyak orang membungkam imanmu. Terus bayar harga untuk waktu perkenanan. Dia terus masuk. Dia nggak mau dengar. Fokusnya adalah Tuhan, bukan fokusnya perkataan intimidasi. Bukan perkataan, ya sudah saya diusir sama pelayan di sini, nggak boleh masuk. Ya udahlah saya pulang.
Telepon Pak Pendeta, padahal saya punya persoalan, saya sudah pakaian rapi, saya mau masuk, disuruh keluar, karena apa? Karena nggak layak. Saudara pulang, nggak mau lagi ke sini. Tidak dengan perempuan ini. Disuruh keluar, dia tetap ngotot. Iman itu harus ngotot. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan hatimu dirusak. Tuhan izinkan orang mengintimidasi. Tuhan izinkan pikiranmu. Sekarang tergantung, yang pegang kunci ini wanita. Perempuan Kanaan ini. Yang pegang kunci mukjizat itu saudara. Yang pegang kunci itu saudara. Tapi kalau belum merasa tidak dijawab, didiamkan. Apalagi tidak dibantu di dalam doa, saudara langsung kecut hati, putus asa. No, belajar sama perempuan ini, dia tetap menerobos. Dia tetap terus berteriak, berteriak-teriak. Berseru kepada Tuhan. Kenapa? Setiap persoalan butuh jawaban, yang bisa menjawab adalah Yesus. Kalau hari ini belum ada jawaban, terus berteriak. Sodorkan teriakanmu kepada sorga. Gedor sorga. Nggak boleh langsung saudara kecut. Apalagi kalau rusak hati. Waduh. Saudara, tolonglah untuk tahun ini. Saya nggak mau jemaat-jemaat saya di tempat ini. Saya nggak mau. Masih yang ada masih bela perasaan. Kenapa ya kok saya diginikan? Kenapa ya kok saya diomongin? Kenapa ya? Belajar dengan perempuan ini. Diomongin sama murid-murid Yesus, diusir dengan murid-murid Yesus. Tapi dia cari Yesus, bukan cari pelayan-pelayannya. Saudara cari sini bukan cari pendetanya. Saudara cari jawabannya. Cari firman-Nya. Mungkin suatu kelak saya punya kekurangan. Yang saudara cari itu Tuhan. Amin. Dimanapun, kapanpun, tidak ada satu manusia pendeta sempurna. Tidak ada. Kalau saudara menilai manusianya, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, mencari firman kebenarannya, karena sumber jawaban, saudara ketemu. Karena itu kunci ada di tangan saudara. Ketika rute sorga itu menghampiri saudara, waktu perkenan ini artinya saudara membuka hati untuk apa? Supaya mencari Tuhan. Memang harga itu mahal. Hujan saudara datang. Ya, mungkin saudara punya kesibukan, tapi saudara tetap untuk meluangkan waktu mencari Tuhan. Setiap orang yang bayar harga sama seperti perempuan Kanaan ini, saudara baca dengan baik sampai akhir. Tidak perlu pakai apa, cuma ngomongnya sedikit saja. Terjadi mukjizat. Terus, ayat 24. Ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat ayat ini. Coba ulang lagi sekali. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Hanya kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel. Bukan untuk Tirs dan bukan untuk Sidon. Tadi itu pasal 23 itu murid-muridnya ngomong diusir. Tetapi pasal 24 ini Yesus sendiri yang ngomong. Aku diutus untuk orang Israel. Untuk domba-domba yang hilang. Bukan untuk orang lain. Lalu apa perempuan ini bilang? Ya sudah kalau begitu saya pulang. Ada ayatnya. Banyak orang kecut di sini putus semangat. Banyak orang putus semangat. Kalau nggak dijawab, ya sudah Tuhan, memang ini bukan rezekiku. Aduh, ngotot sama sorga untuk yang tidak mungkin.
Ketika saudara belum melihat jawaban, coba belajarlah. Ayat 24 ini dikatakan, keyakinan menghadapi pintu yang tertutup. Sudah tidak mungkin lagi untuk orang Sidon, untuk orang Tirus. Untuk orang kanan sudah tidak mungkin lagi. Aku hanya untuk datang ke bumi ini, ke dunia ini, hanya untuk orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Apakah wanita ini putus asa? Kalau demikian Tuhan, adakah dia berkata begini, kalau gitu ngapain kan kau ke Tirus dan ke Sidon? Tidak ada ayatnya. Aku datang untuk domba-domba yang terhilang. Orang Israel, lalu perempuan ini bilang begini, kalau gitu ngapain engkau ke Tirus? Ngapain engkau ke Sidon? Respon yang baik adalah, sinkronkan pikiranmu, konekkan dengan rencana sorga. Saudara ada di mana saja, di kota mana saja. Tuhan tidak pandang engkau ada di timur. Engkau bekerja di timur, engkau bekerja di utara, engkau bekerja di barat, engkau bekerja di selatan. Engkau buka usaha di barat, engkau buka usaha di timur, utara, selatan, dimanapun. Sinkronkan pikiranmu dengan sorga. Sinkronkan. Mau di kota mana, mau di bangsa mana. Seharusnya Israel yang diberkati. Kenapa Tuhan ada di Sidon, di Tirus? Karena apa? Karena Tuhan punya kepentingan untuk memberkati bangsa lain yang mau. Jadi kalau saudara tahun ini yang tidak mau, tidak apa-apa kata Tuhan. Kalau saudara tidak mencari Tuhan, tidak apa-apa. Yang mau. Yang mau. Ya. Terus perempuan ini adalah punya iman. Saya katakan iman batu karang. Iman batu karang ini dia harus tegak berdiri, tetap berharap dan berdoa. Sekalipun kalau hari ini saudara belum melihat itu jawaban. Hanya berargumen, penolakan. 2 kali dia ditolak oleh murid Yesus dan Yesus sendiri menolak. Tetapi iman itu harus tetap ngotot kepada Tuhan. Harus tetap fokus. Hari ini imanmu apa untuk tahun ini? Apa yang kau rencanakan buat tahun ini? Apa yang kau rindukan buat keluargamu tahun ini, buat anak-anakmu tahun ini? Saya enggak punya duit, Pak. Untuk anak-anakku, Pak. Gedor sorga. Pikiranmu dengan pikiran sorga itu berbeda. Dan seringkali iman kita ini bukan iman batu karang yang diterpa badai, diterpa ombak, diterpa oleh angin. Batu karang itu tetap kokoh berdiri dan dia tidak pernah bergeser. Dan wanita ini, perempuan Kanaan ini, dia tidak pernah bergeser sekalipun dari tempatnya. Ayat ini tidak bercerita dia bergeser 1 meter, dia bergeser 5 meter, dia bergeser 1 kilo, artinya dia menjauh daripada Tuhan. Tetapi dia tetap fokus semakin mendekat. Semakin mendekat. Bukan semakin menjauh. Jangan biarkan hari-hari ini engkau semakin menjauh kepada Tuhan. Semakin terus mencari. Sayangnya begini. Saudara dapat makanan. Seharusnya kita manusia itu ada 1 hari 3 kali makan. Ada 1 hari 2 kali makan. Bahkan ada yang diet ketat 1 kali 1 makan. Ada yang diet ketat. Tetapi ketika besok hari si koki sudah menyiapkan makanan untuk 3 hari dan dia tidak makan. Maka makanan itu akan bau dan itu akan dibuang. Dan besok masa lagi. Seharusnya makanan-makanan rohani yang saudara terima setiap minggu harusnya 4 kali. Bahkan 5 kali. Sayang,
makanan terbaik firman ini harus terbuang sia-sia. Karena apa? Karena tidak terima makanan hanya 1 bulan, 1 kali. Sayang. Menurut saya sayang. Lalu bagaimana caranya? Ya saudara bisa lihat. Ya, ada di YouTube, ada. Isi. Kalau memang hari ini saudara tidak bisa hadir, isi dengan firman setiap minggu. Masuk lagi, isi setiap firman setiap hari. Kalau saudara tidak makan minum 1 hari pun, saudara lemas. Saudara tidak makan dan minum 1 hari, maka rohani saudara akan lemas. Terus, 25. Kekuatan sikap hati, ayat 25. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia semakin mendekat di dalam hadirat. Tuhan mau melihat kerendahan hati. 2 kali dia merasakan penolakan, tetapi Tuhan tetap masih melihat kerendahan hati. Seorang pendoa terkadang tidak akan dijawab seketika. Seorang pendoa, seorang yang bergumul tidak mungkin dijawab mungkin di dalam 1 minggu. Bahkan bisa berhari-hari. Tuhan ingin lihat seberapa besar sikap hati saudara untuk datang merendahkan diri. Makanya sering kali kita diperhadapkan persoalan. Kenapa? Tujuannya untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara nyaman, biasanya jarang ketemu Tuhan. Betul ya? Haleluya. Tuhan mau melihat hati yang teguh untuk tetap berharap. Ya. Tuhan ingin melihat hati yang teguh untuk tetap berharap. Saya percaya bahwa setiap kehidupan saudara, ini yang Tuhan mau melihat. Dan yang ketiga adalah respon yang positif. Ketika ada penolakan, ketika ada saudara gesekan di tengah-tengah pelayanan, gesekan di tengah-tengah berjemaat, gesekan di tengah-tengah pekerjaan, usaha apapun, Tuhan masih mau melihat bagaimana respon hatimu. Marah, kecewa, orang yang marah, orang yang kecewa, orang yang sakit hati, dia memperlambat jawaban. Enggak enak loh sampai perempuan ini. Diusir-usir, disuruh diam, bahkan ditolak sama Yesus. Ya. Nah, kita masuk ke ayat 26. Ayat 26. Matius 4:15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata ini cukup kasar. Setuju? Kalau saudara ngikutin dengan gaya bahasa sekarang, waduh kok gak enak kali ngomongnya. Makanya saya jelaskan sejarahnya. Ini berbicara kehidupan. Berbicara yang namanya berbicara yang namanya istilah. Meluruskan pola pikir manusia, bukan meluruskan perkataan Yesus. Hari ini saya ingin meluruskan pola pikir. Berarti Yesus itu salah ngomong? Enggak. Yesus itu kasar? Tidak, kita sudah menjelaskan sejarahnya tadi. Kehidupan mereka seperti itu. Mereka berkata bahwa kita ini, Yesus masih mengingatkan kepada wanita ini adat istiadat Yahudi. Ini adat istiadat bahwa bangsa lain itu berhadapan, apalagi meminta roti, meminta mukjizat, meminta jawaban. Sedangkan kamu ini bangsa yang najis. Jadi jemaat harus bisa menjelaskan. Oh Tuhanmu kok kasar? Tidak, kita mampu menjelaskan. Ini tabiat mereka yang serakah
hidup dalam dosa, terus penyembahan-penyembahan Baal. Ini kenajisan seperti itu pada waktu zaman yang dulu. Maka kata ini masuk di akal. Tetapi kalau masa sekarang, saudara kalau tidak kuat untuk menjelaskan pengertian ini. Iya ya, kok kasar ya ngomongnya ya. Betul ya? Meluruskan pikiran, pola pikir. Terus anjing itu artinya kunarion kalau bahasa Yunaninya. Anjing peliharaan, anak anjing kecil. Bukan, coba next, bukan kuon, anjing liar atau serakah. Jadi pada waktu dijelaskan bagaimana Sidon dan Tirus sejarahnya, keserakahan mereka itu seperti anjing liar kehidupannya. Dia tidak butuh Tuhan. Dia kaya, dia melimpah, dia menindas, dia menyembah Baal. Hidupnya di dalam dosa. Kehidupan seperti kuon. Lalu dikatakan, kenapa dikatakan kunarion? Tuhan ini ingin mengingatkan iadat istiadat ini. Kunarion, anjing peliharaan. Tapi anehnya wanita ini. Coba lihat next, terus. Ungkapan tabiat perumpamaan kehidupan masa lalu bangsanya, penyembahan berhala dan serakah. Terus 27. Next 27 ya. Tolong dibaca. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini ada kata nai. Benar. Sungguh. Iya. Benar, ini saya kunarion. Saya ini anjing kecil. Artinya apa? Bukan berbicara kamu itu anjingnya, tetapi sebuah perumpamaan. Kehidupan. Bagaimana keserakahan, bagaimana mereka hidup di dalam, dosanya macam-macam. Jadi berbicara tentang anjing itu adalah berbicara tentang kehidupan lama yang gak mau bertobat. Terus mengalami yang namanya hidup di dalam dosa. Dan lihat, kalau kita lihat, mohon maaf kata, mungkin sepertinya kurang pas. Tapi kita harus menjelaskan ayat ini. Sepertinya kurang bijaksana. Tetapi kalau ada orang yang menyerang tentang ayat ini, saudara bisa menjelaskan. Ya, kehidupan daripada Nai ini sungguh iya benar kata perempuan itu. Terus sadar akan kehidupan masa lalu bangsanya, sadar akan bangsa yang najis. Ya benar, dan dia mengakui itu. Dan dia tidak untuk ketiga kalinya. Dia berkata Tuhan benar. Dia tetap ngotot sekalipun dihina. Dan lihat, adat istiadat menghina wanita Kanaan ini. Tetapi dia tetap semakin mendekat. Yesus hanya mengingatkan bahwa bangsa lu itu adalah bangsa yang kehidupan masa lalunya adalah bangsa yang najis, yang hidup dalam dosa. Terus, iya saya ini kunarion bukan kuon, orang kecil, penurut, bukan liar, bukan serakah. Dia masih pun mau berkata, dia tetap ngotot sekalipun direndahkan. Berapa banyak orang kita ini direndahkan orang, tapi kita langsung emosi. Ini enggak bagus kata-katanya. Tetapi perempuan ini merendahkan diri, meremukkan diri. Anak Tuhan sering tidak menjadi jawaban. Kenapa? Karena diomongin sedikit saja, bukan tanda kutip kata ini, kata-kata kotor gini. Baru disinggung sedikit, saudara tersinggungnya bertahun-tahun. Tapi perempuan ini tidak hitungan menit.
Begitu satu kata di ayat 26, di ayat 27 dia meremukkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, remukkan egomu. Remukkan kemampuanmu, remukkan kepintaranmu, remukkan itu semua. Sejarah menyatakan bangsa ini bangsa yang kaya. Tapi perempuan ini untuk butuh jawaban, dia merendahkan diri dan direndahkan. Dia tidak membela diri. Ayat ini mesti dijelaskan dalam konotasi bahwa terkadang Tuhan ingin melihat seberapa besar kerendahan hatimu untuk datang kepada Dia. Bukan serta merta Tuhan berkata, kamu kunarion, kamu kuon. Bukan sekedar begitu, bukan kata-kata itu yang menjadi penjelasan ayat ini. Tetapi Tuhan mau berkata bahwa di balik kerendahan hati, di balik engkau direndahkan orang lain, masihkah engkau menghargai mereka? Memang berat sekali, berat. Saudara kalau ditusuk itu berat. Dengan kata-kata, bukan dengan pedang. Saya sama ibunya belajar terus, saya komunikasi. Kok orang ini ngomongnya begini, sudah. Dan kami bersepakat bawa dia dalam doa. Sudah, tidak usah membalas. Kalau demikian, maka Tuhan yang berperang. Belajar. Perempuan Kanan ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Untuk belajar engkau berpikir yang positif. Next. Matius 15:28. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika. Banyak orang tidak kuat di sini. Banyak orang tidak kuat dengan kata-kata. Banyak orang tidak kuat ketika direndahkan. Banyak orang tidak kuat ketika belum dijawab. Banyak orang tidak kuat ketika diintimidasi. Tetapi perempuan ini berkata, Megas, besar imanmu. Megas, betapa keras imanmu. Betapa kuat imanmu. Betapa tinggi imanmu. Untuk menerobos yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau bukan terima. Engkau bangsa yang liar. Engkau bangsa yang najis. Tetapi untuk sebuah kemurahan hati Tuhan. Dia ingin menerobos kasih karunia. Dia ingin menerobos kemurahan Tuhan. Tapi saudara sering tidak bisa menerobos ketika hati terluka. Tidak bisa menerobos. Makanya jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena disitulah perjalanan hidupmu, kata ayat firman. Disitulah terpancar kehidupan. Disitulah masa depanmu. Terus, jadilah itu genomai. Dianugerahkannya. Yang mustahil terjadilah. Karena iman. Karena penderitaan. Karena intimidasi. Karena orang merusak hatimu. Karena mungkin belum dijawab. Mungkin ditolak. Mungkin belum melihat roti yang benar. Roti yang benar-benar roti dari sorga. Hanya remah-remah yang diterima. Tetapi tetap mengucap syukur. Saudara hari ini belum melihat berkat sesungguhnya. Baru berkat yang kecil tetap mengucap syukur. Tetap saudara beriman. Maka firman Tuhan berkata, besar imanmu, kuat imanmu. Engkau percaya, maka jadilah. Profetik ini. Ini profetik hari ini. Jangan marah dengan intimidasi. Engkau telah sembuh. Takluk. Iman menaklukkan keadaan. Seketika itu hora. Jam itu. Waktu itu juga. Saat itu juga. Apa pengertian ayat ini? Saya akan tutup. Next. Kita belajar budaya urban yaitu berani menuntut hak. Kalau saya punya hak, saya harus menuntut hak tersebut. Tidak menunggu orang memberikannya kepada saya. Memang itu ada benarnya.
Saudara punya hak untuk diberkati, saudara punya hak untuk disembuhkan, saudara punya hak untuk mengalami kesembuhan. Memang itu benar, karena itu hak saudara. Tapi coba belajar terus. Tapi masalahnya ketika kita cuma belajar menuntut ketika kita berhak. Saya anak Tuhan, saya ini diberkati, saya dipercaya. Itu sama saudara dengan menuntut hak saudara. Tetapi sedangkan keunikan perempuan ini, dia menuntut dan ada kepercayaan diri dalam tuntutannya. Bukan karena dia berhak, dia menuntut justru karena dia tidak layak. Karena dia kata engkau bangsa najis. Dia orang yang tidak layak, kita ini tidak layak di hadapannya. Dan di sisi lain dia menerima statusnya sebagai orang yang tidak ada hak menerima dari meja tersebut. Tidak boleh di meja ini ada makanan yang dijatuhkan untuk anak-anak, untuk orang lain, untuk bangsa lain. Biar sedikit saja asalkan itu dari Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan. Bayangkan yang sedikit saja mengucap syukur. Sering orang tidak mengucap syukur. Terus kita sulit sekali menuntut yang memang kita tidak layak mendapatkan itu. Bagi kita, bagaimana bisa sinkron antara kerendahan hati dan kepercayaan diri? Iman dan kerendahan hati harus sinkron. Tapi inilah yang dilakukan wanita itu. Terus, dia bukan menuntut hak atas dasar haknya. Dia bukan menuntut atas dasar haknya, melainkan menuntut tanpa dasar haknya. Kasih karunia itu hanya untuk bangsa Israel. Tetapi karena kita pegang Yesus, maka kita mendapatkan hak kita sebagai anak. Jadi apa dasarnya? Saya tidak datang kepadamu berdasarkan diriku yang penuh dosa. Aku datang bukan dasar aku berbuat baik. Aku sudah banyak membantu orang. Tetapi saya datang kepadamu berdasarkan Tuhan. Saudara rindu Tuhan. Bukan Tuhan butuh saudara. Saudara yang butuh Tuhan. Berdasarkan kebaikanmu, belas kasihmu, anugerahmu. Terus wanita ini bukan mengatakan berikan kepadaku, berkati aku Tuhan, ini hakku. Apa yang aku layak menerima atas dasar kebaikanku, melainkan berikan kepadaku apa yang aku tidak layak menerima atas dasar kasih karuniamu. Kalau hari ini saudara minta makan dan minum, itu lumrah. Kalau saudara iman saudara hanya kejar makan dan minum, itu kan hakmu untuk makan dan minum. Tapi coba engkau berpikir ke depan. Yang tidak pernah engkau bayangkan untuk engkau terima. Engkau perjuangkan itu bagi anak-anakmu. Perjuangkan itu bagi keluargamu. Maka oleh karena kita datang kepada Tuhan, maka kita dilayakkan dan kita menerima itu. Amin. Sepertinya ini agak tinggi. Tapi saya mau katakan, berapa banyak kalau orang sudah buat dosa, dosa kecil, dosa besar, langsung berkata, aku tidak layak Tuhan. Yang melayakkan itu adalah Tuhan sendiri. Yang terpenting saudara datang kepada Tuhan, minta belas pengasihan, minta pengampunan, maka anugerahnya melayakkan wanita Kanaan itu. Maka kata seketika itu juga sembuh. Seketika itu juga. Saudara diberkati bukan karena uang saudara, bukan karena kepintaran saudara, tapi karena Dia yang datang untuk memberkati saudara. Maka tahun ini, kalau saudara belajar dari perempuan Kanaan ini, saudara berjalan di dalam kepastian iman. Saudara jangan pernah takut dengan COVID-19. Ada banyak varian. Ada Omicron, ada yang terbaru lagi, IHU. Saya mau bilang mau HU, HU, terserah. Lebih ganas lagi sekarang katanya. Tapi bagi saya adalah,
engkau tunggu di hadirat Tuhan, maka engkau akan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang berdoa. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, itulah Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku akan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kinarabaya Shakatakaraba, Kinarabaya She. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Inalarabaya-she. Haleluya. Oh,
Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang memulihkan kehidupan gerejamu. Biarlah Tuhan Kau melingkupi kami Tuhan. Kinala rabaya sakatakalara. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa Sorgawi, inilah kami Tuhan. Inilah kami umat-Mu Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Kasih kemurahan-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Nyata setiap kami. Apapun badai di tahun ini, bersama-Mu kami akan bawa terbang tinggi. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Bapa Gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat yang daripada-Mu Bapa tercurah atasnya Tuhan. Kami percaya Tuhan siang hari ini kami diberkati Bapa oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut itu semua Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu Tuhan.
Kami percaya ketika kami menjalani tahun ini, kami hidup di dalam kemenangan. Karena bersamamu, Engkau akan membawa kami terbang tinggi menghadapi badai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini akan membuat kami bertumbuh dan tetap percaya sekalipun kami belum melihat jawaban. Tetapi kami pasti percaya Tuhan, pasti terjadi bahwa rencana sorga akan melewati baik itu di rumah tangga kami masing-masing. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, engkau diberkati di bumi, dan namamu juga tercatat di sorga. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia menjemput orang-orang kudusnya yang selalu percaya dan beriman kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, saya yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.